Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan membahas yaitu soal pretest PBG pedagogik semua jurusan. Yang akan kita bahas adalah satu, yaitu pengembangan indikator HOTS. Yang kedua, indikator tujuan dari pembelajaran. Ini merupakan sesuai kisi-kisi terbaru 2022, yaitu bagian pedagogik untuk semua jurusan Bapak Ibu. Mari kita lihat bentuk indikator soal tersebut. Di sini indikatornya yang akan kita kumpas tuntas adalah yang pertama mengenai tentang pengembangan indikator, pencapaian KD, dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Yang mana pengembangan indikator pencapaian KD tersebut salah satu contohnya adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level menerapkan Bapak Ibu. Oke, yang kedua menentukan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan KD pada level penalaran. Pengembangan indikator tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan rumus tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, and degree atau disebut dengan ABCD untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Baik, pada kali ini yang akan kita bahas hanya pada ranah kognitif Bapak Ibu. Setelah itu akan kita lanjutkan yaitu ranah-ranah yang lain Bapak Ibu ya. Oke, seperti apa bentuk soalnya pada pengembangan indikator pencapaian KD dan tujuan pembelajaran? Mari kita simak bersama. Perhatikan nomor 1 Bapak Ibu. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? Kata kuncinya adalah langkah yang tepat di sini ada kata kuncinya. Langkah yang tepat dilakukan seorang guru untuk memilih materi pembelajaran. A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaat bagi peserta didik, aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Oke, di sini kata kuncinya adalah langkah yang tepat langkah yang tepat yang dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran. Maka di saat kita memilih pelajaran, kita harus memperhatikan yaitu beberapa. Mari kita lihat yaitu pembahasannya Bapak Ibu. Oke. Di sini ada langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran yang tepat Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi Berarti kita yang pertama adalah mengidentifikasi yaitu aspek di sini ada mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti kompetensi dasar dan indikator. Artinya kita di sini harus mengetahui terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu aspek-aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis materi pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga yaitu memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD Bapak Ibu dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang keempat adalah memilih sumber materi pelajaran. Jadi kita harus juga memperhatikan yaitu sumber materi pembelajaran tersebut relevan atau tidak, layak atau tidak seperti Bapak Ibu. Berarti sudah jelas Bapak Ibu langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran di sini adalah mengidentifikasi salah satunya aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Dari 4 langkah ini yang sesuai pada soal tersebut, mari kita lihat Bapak Ibu, yaitu
A tadi mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam KI, KD, dan indikator. Berarti sudah jelas arah jawabannya adalah ke A, Bapak Ibu, yaitu mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ya, oke. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita lanjut. Yaitu pada soal kedua. Pak Hasan menemukan video animasi sangat menarik karena di dalamnya memuat toko-toko kartun yang disukai anak-anak. Pak Hasan menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran. Namun ketika dilakukan evaluasi, hasil belajar banyak jawaban yang tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami toko-toko kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Hasan perlu meningkatkan kompetensinya dalam hal, oke, kita perhatikan kata kuncinya dalam soal ini, yaitu di sini ada anak antusias, ya, anak antusias dan senang mengikuti pelajaran dengan cara yaitu tayangan, ya, tayangan toko-toko kartun yang disukai anak-anak di dalam video tersebut. Oke. Namun setelah dievaluasi, ya, anak tersebut yaitu jawabannya tidak sesuai karena anak lebih memahami toko kartun dibandingkan pesan pembelajarannya. Yang perlu Pak Hasan meningkatkan kompetensi dalam hal A. Penguasaan metode pembelajaran disesuaikan jenis media. B. Memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Memilih kualitas media sesuai karakteristik peserta didik. D. Strategi dalam memanfaatkan media. C. Cara penilaian keaktifan peserta didik selama berinteraksi dengan media. Oke, tadi inti dari kata kuncinya adalah anak lebih memahami pelajaran dengan menggunakan animasi dibandingkan dengan pesan yang disampaikan oleh guru. Kan seperti itu. Jadi langkah yang perlu diambil, ya, hal seperti ini adalah berarti itu merupakan strategi, ya. Langkah yang perlu kita ambil dalam menangani hal seperti ini adalah berarti kita harus memiliki strategi, yaitu bagaimana yaitu kita bisa menerapkan atau memiliki strategi dalam memanfaatkan media, ya, karena tadi di sini ada medianya yaitu video animasi sangat menarik, ya. Ini ya, jadi video itu merupakan suatu media proses pembelajaran yang disukai oleh anak-anak seperti itu, ya, dibandingkan pesan yang disampaikan oleh guru. Berarti ini merupakan media, ya, media video tersebut. Berarti kita harus memiliki strategi dalam memanfaatkan media. Berarti jawabannya yang lebih tepat adalah D, yaitu strategi dalam memanfaatkan media. Oke, ya. Karena dengan media tersebut, ya, dengan video tersebut anak lebih memahami, ya, anak lebih antusias dan senang mengikuti pembelajaran dibandingkan dengan saran pesannya dari guru itu sendiri. Berarti itu strategi medianya bagaimana untuk mencapai yaitu keinginan atau kesenangan anak tersebut. Oke, ya, lanjut. Nomor 3. Seorang guru mengalami kebingungan dalam memilih media pembelajaran yang relevan untuk suatu topik pembelajaran. Media yang tersedia dirasa kurang sesuai dan terlalu sederhana sehingga tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Menurut saudara, kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media pembelajaran adalah, oke, kita lihat kata kuncinya. Di sini adalah guru kebingungan, ya, kebingungan dalam memilih media pembelajaran, ya. Terus kata kunci kedua di sini adalah kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media pembelajaran itu apa? A. Ketersediaan sumber di sekolah. B. Kemampuan dan karakter guru. C. Kesesuaian dengan model dan strategi pembelajaran. D. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. E. Biaya produksi media yang murah. Oke, di sini kriteria utama yang paling menentukan dalam memilih media adalah, mari kita lihat pembahasannya. Di sini ada yaitu kriteria pemilihan media yang perlu Bapak Ibu perhatikan.
Guru perlu selektif dalam menentukan strategi, ya, mengintegrasikan media pembelajaran dan sumber belajar ke dalam pembelajaran. Media yang baik juga harus didukung dengan strategi pemanfaatan yang tepat. Kriteria pemilihan media: satu, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Artinya media tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, kesesuaian dengan materi ajar. Itu pasti, ya. Ketiga, kesesuaian dengan teori. Oke. Yang keempat, kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Berikutnya, yang kelima, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Artinya seperti ini. Bagaimana cara kita memilih media yang tepat di dalam proses pembelajaran? Maka media yang perlu kita pilih itu harus sesuai, ya, harus sesuai. Semua itu harus sesuai. Yang pertama dari tujuan pembelajaran itu sendiri, yang kedua materi ajar yang akan kita sampaikan, yang ketiga sesuai dengan teori tersebut. Nah, misal teorinya tentang yaitu persamaan linier, ya. Tidak mungkin dong kita menggunakan media yang materi lain seperti itu. Berikutnya yaitu dengan gaya belajar tadi. Bagaimana gaya belajar tadi yang disenangi seperti itu. Tadi contoh kasusnya anak lebih suka menonton video, animasi, ya, anak lebih antusias. Nah, ini merupakan gaya belajar anak, ya, gaya belajar anak tadi seperti itu gitu. Dan berikutnya yaitu kita lihat kondisi lingkungan dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh sekolah. Berarti untuk soal ini pada intinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi ajar, teori, peserta didik, dan fasilitas atau kondisi lingkungan. Berarti di sini kita lihat yang kesesuaian Bapak Ibu, ya, kesesuaian itu soal nomor 3 tersebut. Nomor 3 yang kesesuaian dengan model dan strategi pembelajaran. Tadi tidak tercantum di dalam yaitu kriteria model pembelajaran, ya, atau memilih media pembelajaran. Berarti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Berarti jawabannya yang benar adalah D, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Bukan kesesuaian dengan model dan strategi pembelajaran. Kita lihat tujuan pembelajaran. Di sini, ya, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Udah jelas ya Bapak Ibu, ya? Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, karakteristik masalah yang digunakan pada model problem based learning, ya, atau PBL disebut. Oke, di sini kata kuncinya adalah problem based learning atau model pembelajaran problem based learning. A, abstrak dan menyeluruh, B, kompleks dan lengkap, C, otentik dan bermakna, D, luas dan detail, E, mudah dan sederhana. Ya, di sini problem based learning ini kita harus mengetahui langkah-langkahnya Bapak Ibu atau sintaknya, ya, sintak pada model problem based learning. Coba kita lihat yaitu mengenai tentang problem based learning Bapak Ibu, PBL, ya. Selain model based learning ada namanya nanti yaitu PJBL, ya, project based learning, ada inquiry learning, ya, bermacam-macam Bapak Ibu. Oke. Kali ini yang kita bahas adalah mengenai tentang PBL, yaitu problem based learning atau disebut dengan PBL. Merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah real dalam kehidupan nyata atau disebut dengan otentik. Oke, di sini ada kata otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Tahapan pada model pembelajaran problem based learning meliputi 1. Orientasikan siswa pada masalah aktual, aktual dan otentik Bapak Ibu. Ya, di sini. Berikutnya yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Artinya, untuk PBL ini yaitu masalah dalam kehidupan nyata atau disebut dengan otentik Bapak Ibu, ya.
Karena di sini orientasi siswa pada masalah aktual dan otentik. Berarti ada istilah kata otentiknya, Bu ya. Bapak Ibu ya, ada istilah kata otentiknya Bapak Ibu. Oke. Berarti dari tahapan pada model pembelajaran problem based learning tersebut adalah orientasi siswa pada masalah aktual dan otentik dan bermakna tentunya pasti ya. Oke, berarti dari pembahasan tersebut sudah jelas untuk kasus ini Bapak Ibu, yaitu karakteristik masalah yang digunakan pada model pembelajaran problem based learning adalah yaitu otentik Bapak Ibu ya. Tadi ada kata otentik berarti C, yaitu otentik dan bermakna Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Pak Edi merasa peserta didiknya kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghasilkan produk kreatif untuk mengatasi pemanasan global. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah, oke, di sini kita buat kata kuncinya Bapak Ibu. Intinya siswa kurang kreatif ya. Tujuan pembelajaran yang ditanya adalah tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis atau mampu menghasilkan produk ya, produk kreatif, produk berarti produk ya, oke, untuk menghasilkan pemanasan global. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah A. Pembelajaran kooperatif tipe STED, B. Pembelajaran berbasis inquiry, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Melaksanakan diskusi terfokus, E. Melakukan demonstrasi. Di sini kata kuncinya ada produk Bapak Ibu. Oke. Ya, menghasilkan. Oke, di sini ada ya, menghasilkan produk yang kreatif. Berarti ini sudah prakteknya Bapak Ibu ya. Sudah prakteknya Bapak Ibu seperti itu. Berarti kalau seperti itu kan dia menghasilkan, siswa mampu menghasilkan produk. Berarti ini merupakan proyek Bapak Ibu ya. Kita lihat. Oke, pembahasan berbasis proyek. Oke. Karena tadi ada produknya Bapak Ibu, ya. Kita perhatikan Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek, ya, atau project based learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan inti, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menggunakan proyek dapat mengatasi siswa yang kurang kreatif, kurang mandiri, kurang percaya diri, dan kurang bertanggung jawab. Karena nanti siswa dapat menghasilkan sebuah produk. Oke, di sini tadi kan sesuai dengan kata kunci, yaitu menghasilkan sebuah produk sebagai tujuan akhir. Maka langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek adalah A. Menentukan pertanyaan dasar, B. Membuat desain proyek, oke. C atau yang ketiga menyusun penjadwalan, keempat memonitor kemajuan proyek, 5 penilaian hasil, 6 evaluasi pengalaman. Berarti di sini ada basisnya proyek Bapak Ibu ya, proyek. Di sini juga memonitor kemajuan proyek. Berarti jawaban untuk soal nomor 5 sudah jelas, yaitu pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Lanjut soal berikutnya. Soal ke-6. Untuk mendukung ketercapaian kompetensi dasar, guru harus mengidentifikasi materi pelajaran ketika menyusun RPP seperti aktualisasi, kedalaman, keluasan materi pembelajaran. Berikut ini yang bukan bagian dari hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi adalah. Oke, kata kuncinya yang bukan ya, yang bukan dalam mengidentifikasi materi. Oke ya. Sekali lagi kata kuncinya adalah yang bukan bagian dari mengidentifikasi materi adalah seperti itu. A. Potensi peserta didik, B. Relevansi dengan karakteristik daerah, C. Struktur keilmuan, D. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, E. Alat dan sumber bahan. Oke,
untuk soal nomor 6 ini kata kuncinya kan yang bukan bagian dari mengidentifikasi materi adalah berarti larinya ke materi Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu pembahasannya. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok. Oke, perhatikan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam menentukan materi pokok adalah potensi peserta didik. Mengapa peserta didik ini termasuk? Karena kita menyampaikan materi ini tujuannya untuk peserta didik, gitu ya. Oke, yang kedua relevan dengan karakter daerah. Yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 4. Kebermanfaatan bagi peserta didik. Berikutnya, struktur keilmuan, aktualitas kedalaman kelulusan mata pembelajaran, relevan dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, merumuskan kegiatan pembelajaran. Nah, intinya gini, yang perlu diperhatikan dalam menentukan materi pokok pembelajaran adalah yang berkaitan dengan peserta didik, daerah, ya, yang berkaitan dengan peserta didik, daerah, dan kedalaman materi itu sendiri. Relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sesuai enggak dengan alokasi waktu yang tersedia. Seperti itu. Itu tujuan beberapa hal dalam menentukan materi pokok. Berarti di sini karena yang bukan. Berarti kalau yang bukan untuk soal nomor 6 ini sudah jelas. Yaitu di sini potensi peserta didik, iya. Ini bagiannya. Relevansi dengan daerah, iya. Struktur keilmuan, iya. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, iya. Ini alat dan sumber bahan. Berarti jawabannya di sini adalah E. Karena alat dan sumber bahan bukan bagian dari mengidentifikasi materi. Begitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Di dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Ya, materi. Ini materi kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Oke ini ya. Kita tandai tujuan pembelajarannya adalah materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke, rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Kata kerja operasional atau KKO. Oke, di sini kan tujuan pembelajaran seperti ini langsung nih ya. Materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Seharusnya tujuan pembelajaran itu ada ya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Ya, siswa diminta atau siswa diharapkan dapat memahami materi kondisi gitu ya, dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Berarti di sini harus ada siswanya atau peserta didik. Ya, karena rumusan tersebut harus lengkap A, B, C, D. Ya, rumusan tujuan pembelajaran itu sendiri. Berarti pada kasus ini yang tidak ada pada tujuan pembelajaran yang mana tujuan pembelajaran pertama di soal adalah materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Berarti di sini harus ada siswanya, ya. Siswa dapat memahami materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Berarti jawabannya untuk nomor 7 adalah A, audience. Yang tidak ada, yang tidak terdapat pada tujuan pembelajaran pada soal nomor 7 ini adalah A, yaitu audience, Bapak Ibu. Oke ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran memenuhi kaidah A, B, C, D. A. Audience. Audience itu adalah peserta didik. B. Behavior adalah perilaku, ya, perilaku yang muncul oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. C. Itu condition. Kondisional adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik. Ya, kondisi atau batasan-batasan sampai mana gitu. D. Degree adalah tingkat keberhasilan ya peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi tadi sini ada setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ya ini C berarti dan menggali informasi melalui diskusi.
Siswa dapat, nah, kan gitu. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Seharusnya seperti itu, mengandung A, B, C, D. Jadi, untuk perumusan tujuan pembelajaran tidak harus berurutan Bapak Ibu. A, B, C, D. Tidak ya, tidak harus berurutan. Yang penting tujuan pembelajaran itu mengandung, memenuhi kaidah A, B, C, D. Bisa C dulu, B dulu, D, dan maupun yang A gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup, dan upaya penanggulangannya dalam membangun berkelanjutan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan. Nah, ini sesuai dengan indikator Bapak Ibu, yaitu pada tingkat kognitif menerapkan. Menerapkan ini terletak pada C3 Bapak Ibu. Adalah A. Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangan dalam pembangunan berkelanjutan. B. Mengelompokkan permasalahan lingkungan hidup. C. Menyajikan bukti-bukti permasalahan lingkungan hidup. D. Melatih siswa agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup. E. Membuat kelompok kerja siswa untuk melakukan aksi bersih lingkungan sekolah. Oke, di sini kata kuncinya adalah rumusan indikator, ya, yang mana tingkatan pada indikator tersebut menerapkan, ya, menerapkan atau pada level kognitifnya yaitu C3 Bapak Ibu. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini. Kompetensi inti KI, kompetensi dasar KD, dan indikator. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi ada urutan Bapak Ibu ya. Oke, kompetensi inti di sini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Inilah disebut dengan kompetensi inti. Ya, yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti ini meliputi yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Inilah bagian dari kompetensi inti, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan untuk kompetensi dasar adalah merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Ya, dari standar kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui ya siswa menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan? Nah, itu dilihat dari KD itu sendiri. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu indikator. Indikator ini merupakan penandaan pencapaian KD. Oke ya, jadi berurutan Bapak Ibu ya, berurutan Bapak Ibu. Oke. Yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencapai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan rumusan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Sekali lagi, KI ini adalah tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi. Sedangkan kompetensi lulusan itu meliputi dari spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan KD ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Ya, oke, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan indikator ini adalah merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur, ya, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran, potensi daerah, dan rumusan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Oke, kita perhatikan. Kita lanjutkan yaitu taksonomi Bloom Bapak Ibu. Di sini ini perlu kita pahami baik-baik Bapak Ibu karena ini pada indikatornya banyak nanti yaitu pada taksonomi Bloom. Ranah afektif. Ya, tingkatannya. Yang kedua ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Oke. Untuk ranah afektif itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan.
Berarti ini masuk ke dalam ranah afektif. Ya, ada kata menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Berikutnya ranah kognitifnya yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mencipta. Ya, berarti mengingat ini C1, oke. Memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mencipta C6. Sekali lagi, untuk ranah psikomotor adalah meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Oke, ini psikomotor. Sedangkan untuk tingkatan kognitif dan contoh kata kerja operasional kita perhatikan. Tadi di sini ada ranah kognitifnya atau tingkatan kognitifnya adalah mengingat. Mengingat itu berarti C1. Ya, ranah kognitifnya C1 mengingat. Salah satu contoh kata kerja operasional mengingat adalah menyebutkan. Siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menghafalkan, siswa dapat mengetahui, siswa dapat menulis, siswa dapat memberi label. Ini berarti ranah kognitifnya yaitu baru C1. Dia baru mengingat. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Sedangkan untuk memahami itu C2. Memahami C2. KKO-nya adalah membedakan. Siswa dapat membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Oke, ini memahami C2. Berikutnya menerapkan. Nah, tadi terletak pada menerapkan yaitu C3 soalnya. Yaitu KKO-nya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis ini C4. Ya, C4, oke. Ini KKO-nya yaitu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Yang kelima yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi ini ranah kognitifnya C5. Membuktikan. Berarti kalau siswa dapat membuktikan atau siswa dapat memisah, siswa dapat menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor, berarti itu C5, mengevaluasi. Dan yang terakhir yaitu C4, mencipta, C6 ya. Berarti ini produk nanti. Yaitu membangun, membentuk, membuat. Nah, ini membuat, menampilkan, ya, memperjelas, menemukan, menyusun. Berarti siswa dapat membuat produk A, seumpama. Berarti itu mencipta sudah. Nah, siswa dapat mengukur, siswa dapat membuktikan, berarti C5. Terus siswa dapat menata, siswa dapat menyeleksi, siswa dapat menguraikan, berarti menganalisis. Siswa dapat melakukan, melaksanakan, berarti menerapkan. Siswa dapat membedakan, berarti memahami. Siswa dapat menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, itu mengingat. Tadi pada saat tersebut yaitu pada ranah kognitif levelnya C3 yaitu menerapkan, yaitu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Kita lihat soalnya tadi Bapak Ibu. Oke. Kata kunci pada saat tersebut tadi kan di sini sudah jelas yaitu menerapkan C3. Berarti jawabannya adalah yang terdapat C3 adalah yaitu melatih siswa agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada ini melatih Bapak Ibu. Oke. Kalau membuat kelompok kerja siswa untuk mengelompokkan permasalahan, mendeskripsikan, menyajikan. Nah, ini bukan terletak pada C3 atau menerapkan Bapak Ibu ya. Oke, jadi sudah jelas. Jawaban nomor 8 adalah D Bapak Ibu. Tadi sini sudah jelas yaitu melaksanakan, melakukan. Oke. Di sini tadi sudah melatih ya. Oke, berikutnya. Oke, di sini tadi ada kata melatih Bapak Ibu. Oke ya. Berarti jawabannya betul D, yaitu pada ranah kognitif menerapkan C3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan yaitu indikator berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Audio